leading teams and network ya. Entrepreneurial team itu adalah orang atau orang-orang yang berada secara aktif berkolaborasi dalam mendirikan usaha, yang dimana mereka biasanya memiliki kepentingan finansial. Jadi contohnya entrepreneurial team itu bisa jadi para pemegang saham, kemudian bisa jadi karyawan, seperti itu. Itu adalah bagian dari entrepreneurial team. Nah, komposisi tim adalah siapa yang berada di tim itu. Nah, Anda kalau ingin membangun sebuah usaha, tentu Anda harus memiliki tim ya, siapa yang ada ya, tim-tim yang ada di dalam usaha Anda. Kemudian peran tim. Nah, mereka mau ngapain di dalam tim itu harus jelas. Maka ada yang namanya job desk biasanya seperti itu. Nah, komposisi tim. Nah, kalau kita ingin menyusun sebuah komposisi tim, maka kita perlu pahami dulu ada 3 bidang penting dalam usaha yang perlu dipertimbangkan ketika menyusun tim, yaitu pertama ada keterampilan, pengetahuan dan pengalaman, kemudian ada sumber daya tangible dan intangible, kemudian pembagian visi, nilai dan motivasi. Nah, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman kita sebagai entrepreneur baru atau yang memiliki usaha baru, tentu ketika kita akan mengembangkan atau membangun sebuah usaha, kita perlu seseorang yang memiliki bakat, keterampilan serta pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang yang akan kita bangun. Mengapa itu harus kita bangun dengan orang-orang tim yang memiliki keterampilan, pengalaman, pengetahuan yang sesuai bidang kita? Karena ini untuk mengurangi resiko dari usaha baru tersebut. Kenapa kalau kita misalkan membangun usaha tapi tidak memiliki tenaga ahli, tentunya usaha kita akan kesulitan seperti itu, atau tenaga ahli kita itu adalah divendorkan misalkan, maka Anda itu akan kesulitan, bisa jadi nanti karena berimbas pada pelayanan. Maka ketika Anda membangun sebuah usaha, yang perlu Anda pikirkan adalah dalam tim tersebut adalah seseorang yang memiliki keterampilan yang sesuai, kemudian yang berpengetahuan dan memiliki pengalaman. Makanya kalau kita mencari membuka lowongan kerja, tentu yang pasti kita posting adalah dia bisa apa, sudah pernah di mana, terus CV-nya seperti apa, misal lulusan jurusan apa. Nah, itu penting sekali. Maka hal ini kita susun seperti ini agar kita terhindar dari resiko usaha kita. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber daya berwujud dan tidak berwujud. Dalam suatu usaha tentu kita memiliki sebuah aset, di mana aset tersebut bisa jadi berwujud atau tangible, dan aset yang tidak berwujud atau intangible. Nah, aset yang berwujud itu adalah aset-aset yang dapat dihitung atau dikuantifikasikan. Misalkan contohnya aset-aset barang, modal dan sebagainya. Modal dalam artian uang ya, seperti itu, atau misalkan produksi dan sebagainya. Ini adalah sumber-sumber daya yang berwujud, tapi ada juga yang tidak berwujud. Nah, ini yang kadang sulit untuk mengelolanya. Misalnya adalah kita berinvestasi terhadap pelatihan karyawan ya. Pelatihan karyawan itu ada sesuatu yang tidak berwujud hasilnya. Karena apa? Untuk mengukurnya sulit. Nah, kalau yang berwujud itu kita mengukurnya mudah. Karena apa? Misalkan kita investasi sumber daya di bidang mesin. Nah, mesin, kalau kita tadi pakai mesin lama itu hasilnya 10, kemudian kita investasi dengan mesin baru hasilnya 20 dan waktu yang sama, maka itu dapat dihitung keuntungannya berapa. Tapi kalau kita investasi dalam misalkan pelatihan kepada seorang karyawan, nah itu ada sesuatu yang tidak berwujud, sulit diukurnya. Nah, hal inilah yang menjadi concern dari seorang wirausaha yang perlu memperhatikan sesuatu yang sulit diukur tadi, yang tidak berwujud tadi, begitu. Kemudian kita perlu membagi visi nilai untuk memotivasi tim kita. Nah, kenapa kita perlu menanamkan visi kita kepada tim kita? Itu supaya mereka memahami tujuan kita
ya. Tujuan, kalau kita tahu tujuan, misalkan kita mau ke Jakarta, tahu tujuannya adalah Jakarta, tentu kita bisa membuat sebuah peta bagaimana cara untuk menuju Jakarta seperti itu, dan juga nilainya, apa yang kita dapat ketika kita mencapai visi tersebut, apa yang kita dapat. Kemudian hal inilah ketika kita menanamkan visi, nilai dari sebuah usaha atau sebuah kewirausahaan pada tim kita, maka tim kita akan memahami sehingga dapat memotivasi mereka untuk dapat berkinerja sesuai yang diinginkan. Kemudian yang selanjutnya, selain komposisi tim, maka yang perlu kita perhatikan adalah tim rules, yaitu pertimbangan bagaimana sebuah tim wirausaha ini membagi kegiatan pekerjaannya sehingga pekerjaannya tidak tumpang tindih. Nah, ini ada contohnya, misalkan tim role-nya kepala, tim leader, inovator, monitor evaluator, tim worker, completer, implementer. Nah, ini adalah contoh-contoh dari role dalam tim tersebut. Nah, ini misalkan chair atau kepala, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, fokus tim seperti itu. Kemudian tim leader menginisiasikan, menghasilkan kepemimpinan, mengarahkan tim kepada tujuan tugasnya seperti itu. Nah, ini adalah tim role. Maka biasanya dalam sebuah organisasi atau kewirausahaan itu ada job desk-nya. Misalkan, oh, Anda sebagai marketing, maka tugasnya apa? Memasarkan, misalkan. Oh, saya sebagai tenaga ahli. Nah, dia melaksanakan apa yang menjadi tugas pokoknya seperti itu. Yang selanjutnya adalah managing the growing team. Nah, perlu kita ketahui, dalam sebuah usaha itu ada beberapa tahapan yang pasti akan dilalui oleh sebuah organisasi. Yang pertama adalah forming. Forming itu apa? Anda membentuk sebuah struktur organisasi, menempatkan orang-orang pada struktur organisasi tersebut, yang dimana dalam struktur organisasi tersebut Anda menjelaskan, mendeskripsikan tugas dan fungsinya. Nah, ketika mereka menjalankan usaha kegiatannya, tentunya dalam pembentukan ini akan mengalami biasanya storming, yaitu sesuatu yang ada ketidakcocokan, tidak pasan, atau mungkin ada yang berkinerja bagus, ada yang tidak berkinerja. Nah, ada yang berkonflik dan sebagainya. Nah, storming ini biasanya ketidaksetujuan ya terhadap sesuatu yang sudah ditempatkan. Nah, kemudian muncullah norming. Norming itu adalah di mana mereka mengetahui, mengenal satu sama lain sehingga memiliki kegiatan yang sesuai sesuai dengan yang diharapkan. Jadi misalkan ketika norming ini, ketika storming, saya sebagai ketua misalkan, ada salah satu dari kaprodi, oh ternyata dia itu tidak tahu muncul masalah yang dimana munculnya itu dari mahasiswa komplain. Nah, sekarang saya hanya tahu, oh ternyata kaprodi ini kurang bekerja misalkan, atau tidak memahami cara ngomong mahasiswa. Nah, oleh sebab itu akhirnya saya memahami. Nah, saya membentuk sesuatu strategi di mana pelatihan kepada si kaprodi tersebut untuk dia bisa memahami mahasiswa sehingga dapat mencapai performing, yaitu kinerja yang tepat sesuai dengan posisinya tadi. Nah, yang terakhir itu adalah journaling, yaitu fokus pada penyelesaian tugas ya dari sebuah tim tersebut. Nah, ini adalah model ini disampaikan oleh Tuchman, Tuchman modelnya. Nah, dalam pengembangan usaha baru, maka ketika Anda bisa jadi kenapa ada dalam sebuah pemerintahan ada reshuffle. Nah, biasanya itu setelah mengalami storming. Maka ketika setelah mengalami storming, seseorang leader itu akan tahu mana yang di tempat yang tepat dan tidak gitu. Makanya ada perlu reshuffle seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah what is entrepreneurial network, yaitu koneksi. Biasanya seorang usahawan itu memiliki koneksi dengan eksternal ya.
yang sehingga pola koneksi tersebut disebut dengan entrepreneurial network ya. Ada 3 peran dalam entrepreneurial network ini, yaitu pemasok atau supplier, yang kedua ada distributor, dan yang ketiga ada pelanggan akhir. Pemasok tentunya ada supplier kita, distributor adalah orang yang mendistribusikan produk atau jasa kita, dan yang terakhir adalah pelanggan akhir atau customer kita. Nah, kesimpulannya, kewirausahaan itu tidak dapat dijelaskan melalui satu tindakan individu saja, namun perlu dipertimbangkan aktivitas kolaboratif yang terjadi dalam tim dan jaringan kewirausahaan tersebut. Nah, tim kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai 2 atau lebih orang yang secara efektif berkolaborasi dalam pendirian usaha tersebut, baik mereka yang memiliki saham finansial secara langsung atau tidak. Nah, kemudian ada perlu diperhatikan ya faktor-faktor mengenai komposisi tim wirausaha. Ada 3, yaitu keterampilan, pengetahuan, pengalaman, sumber yang berwujud dan tidak berwujud, dan berbagi visi, nilai, serta motivasi. Kemudian jika kita ingin tim yang efektif, maka tim itu harus cukup seimbang anggotanya, cukup fleksibel untuk memastikan bahwa sejumlah peran berbeda ditangani. Jadi harus tepat dalam memberikan job desk-nya seperti itu. Tempat yang tepat dengan orang yang tepat seperti itu. Membangun dan mengembangkan tim wirausaha itu adalah sebuah seni, bukan sebuah sains, dan itu membutuhkan latihan untuk menghadapi perubahan dramatis yang pasti dan terjadi saat usaha berkembang. Jadi kita mengembangkan sebuah tim itu bukan seperti kita pengetahuan gitu, bukan, tapi adalah seni. Dengan sering berlatih maka kita akan mengetahui cara menanganinya. Kadang kita memahami orang pun harus mengenal begitu banyak orang dulu baru memahami karakter salah satu orang seperti itu. Jaringan kewirausahaan itu dapat didefinisikan sebagai pola hubungan yang bertahan lama antara pengusaha dengan pelaku lainnya yang memberikan konteks pengorganisasian untuk kegiatan. Nah, jaringan kontak pribadi pengusaha memainkan peran penting dalam menciptakan usaha. Karena kita dalam sebuah usaha itu penting sekali kita memiliki networking supplier, kemudian networking juga di customer serta distributornya. Aktivitas jaringan keusahaan dapat dibedakan menjadi 3 tugas, yaitu menciptakan ikatan baru, mengembangkan ikatan yang ada, dan meninjau atau memangkas ikatan yang ada. Jadi menciptakan ikatan baru tentunya dengan misalkan customer baru atau supplier baru. Mengembangkan ikatan yang ada berarti lebih mengembangkannya seperti itu. Ada ketegangan yang belum terselesaikan antara aspek kolaboratif, kewirausahaan kerja tim dan jaringan, serta sifat kompetitif keusahaan yang menekankan daya saing individu yang ingin menjadi yang teratas. Biasanya dalam sebuah usaha itu dalam tim itu ada saling bersaing. Nah, di dalam fenomena seperti itu tentunya ini akan menjadi keunggulan kompetitif. Sebenarnya itu biasanya di tahap di tahap storming. Maka dalam tahap storming tersebut sebagai seorang leader kita harus bisa memahami individu-individu tersebut sehingga memahami tempat yang tepat untuk individu tersebut. Demikian, terima kasih dari materi People and Leading and Network ini. Mungkin ini nanti akan saya tautkan di e-learning sehingga Anda bisa menonton lagi. Kemudian untuk minggu berikutnya minggu ini tidak ada tugas, jadi Anda cukup belajar, menonton, dan merangkum dari apa yang sudah saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawahnya sehingga nanti saya akan jawab. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.